Assalamualaikum. Sebelum kamu mengerjakan soal-soal tersebut, ikutilah petunjuk yang telah saya buat. Yang pertama, berdoalah sebelum mengerjakan soal. Yang kedua, soal akan berlangsung selama 45 menit. Yang ketiga, berisi 30 soal pemahaman isi dengaran. Yang keempat, soal berisikan 20 pilihan ganda dan 10 esai. Yang kelima, soal harus dijawab sekaligus pada saat setiap dialog atau monolog yang akan diperdengarkan. Dan yang terakhir, setiap soal dijawab dengan baik dan benar. Selamat mengerjakan. Dialog 1 antara Ayah dan Yanto di rumah. Ayah, nak, kesini, Ayah mau bicara. Yanto, ada apa ya? Ayah, apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP, nak? Yanto, aku ingin masuk sekolah kejuruan ya. Ayah, kejuruan? Tidak salah, nak. Kenapa tidak ke SMA saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang banyak. Yanto, aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku, ayah. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Ayah, iya, tapi nanti kamu agak kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi, ayah sarankan ke SMA saja ya. Yanto, ayah gimana sih? Kan nanti aku yang menjalani. Lagian, nanti kalau tidak bisa kuliah, aku langsung bisa kerja di perusahaan otomotif. Ayah, masa zaman sekarang tidak kuliah? Apa kata orang? Yanto, ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ayah, ya sudahlah kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya, siapa tahu kamu berubah pikiran. Yanto, oke siap ya. Dialog kedua antara Buk Dike dan Pak Koko mengenai penjualan patung Garuda. Bu Dike, ada patung Garuda Wisnu Kencana yang terbuat dari kayu. Pak Koko, ya ada, yang besar atau yang kecil. Bu Dike, yang ukuran kecil saja Pak. Pak Koko, oke tunggu sebentar ya. Bu Dike, iya Pak, terima kasih. Dialog 3 membandingkan teks pertama dan teks kedua. Teks pertama antara Bapak dan Sulung. Bapak, nak, pertimbangan bukanlah karena masa depan adikmu seorang, juga bukan karena masa depan sisa hidupku. Sulung, lalu karena rumah dan tanah pusaka ini barangkali ya Pak. Bapak, sesungguhnya lah nak, lebih karena itu. Sulung, oh iya, apa itu Pak? Bapak, kemerdekaan. Sulung, kemerdekaan? Kemerdekaan siapa? Bapak, bangsa dan bumi pusaka. Teks yang kedua antara Bu Samin, Haji Samin dan anaknya Masir. Bu Samin, di sanalah kau akan tinggal nak, di rumah bibimu. Haji Samin, benar nak, dan di sana dekat ke sekolahmu. Bu Samin, lagi pula rumah bibimu luas. Haji Samin, bagaimana? Kau setuju? Masir, bibi cerewet mak. Bu Samin, kalau kau nakal tentu ia cerewet. Haji Samin, jadi maumu di mana? 4. Percakapan antara Edi, kepala desa dan warga mengenai sumber air. Sudah 3 tahun lebih warga Dusun Sejahtera berjuang untuk menyelamatkan sumber mata air yang terletak di desanya. Perjuangan panjang tersebut bermula ketika sebuah perusahaan properti mulai membangun hotel di kawasan sumber mata air tersebut. Sumber air Panguripan menjadi tumpuan hidup tidak hanya bagi 6.000 warga desa Sejahtera, tetapi juga bagi puluhan ribu warga desa sekitarnya. Sumber air Panguripan menjadi penyedia air bersih untuk dikonsumsi, sekaligus untuk memenuhi pengairan sawah bagi puluhan hektar sawah. Bila pembangunan hotel diteruskan, sumber air Panguripan akan mati. Meskipun beberapa kali didemo warga,
Pihak pengembang tetap bersikukuh melanjutkan pengembangannya. Tim penyelamat Panguripan diterima Direktur PT Mulia Jaya Edi di ruangannya. Percakapan antara Edi, kepala desa, dan warga. Edi, silahkan duduk Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Boleh saya tahu Bapak dan Ibu ini berasal dari mana? Kepala desa, saya Arifin Pak, Kepala Desa Sejahtera. Ini Ibu Suci, Sekretaris Desa. Dan satu lagi Pak Rahmat, salah satu tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh mewakili warga desa kami, Pak Edi. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu ke kantor saya. Dengan senang hati, sebagai direktur saya akan mendengarkan aspirasi warga demi kebaikan bersama. Edi, begini Bapak dan Ibu, dalam pertemuan dengan warga desa beberapa waktu lalu, bukankah sudah disepakati bahwa pihak investor akan tetap melanjutkan pembangunan hotel dan berjanji akan tetap menjaga kelestarian sumber air Panguripan? Jadi ada masalah apa lagi? Warga, bagaimana mungkin kelestarian sumber airnya dapat dijaga, Pak? Pembangunan hotel tepat di atas mata air tersebut pasti akan mematikan mata airnya. Awalnya karena pembangunan hotel tersebut akan menuntut ditebangnya pepohonan di sana, maka daerah resapan air akan berkurang dan ini mengancam kelestarian mata air kami. Kepala desa, sabar dulu Pak Rahmat. Benar Pak, kami belum pernah menyetujui dan tidak akan pernah menyetujui kesepakatan itu Pak. Bagi kami, sumber mata air Panguripan adalah gantungan kehidupan kami. Tak hanya untuk makan dan minum, sawah kami juga membutuhkan air. Warga, kami selamanya akan terus menolak pembangunan hotel tersebut. Bahkan kami akan bertindak lebih keras bila tuntutan kami tidak segera dipenuhi. Edi, Bapak dan Ibu jangan khawatir, sebenarnya ke wali kota sudah mengeluarkan surat perintah penghentian pembangunan hotel. Warga, kalau begitu tunggu apa lagi? Edi, masalahnya saya masih mencari lahan pengganti, bagaimanapun saya nggak mau kehilangan kesempatan bisnis dari kota ini. Kepala desa, bila benar demikian, sebagai kepala desa saya akan membantu Bapak menemukan lahan baru yang tidak terlalu jauh dari sumber Panguripan. Edi, kalau memang begitu Pak Lurah bisa mengusahakannya, saya akan berterima kasih. Kepala desa, terima kasih atas kerjasama ini. Kelima, antara penumpang dan tukang ojek. Penumpang, Bang, ke Pasar Wage berapa? Ojek, 200.000 saja Mas. Penumpang, kok mahal amat Bang? Kan dekat, 10.000 saja ya. Ojek, aduh itu kemurahan, tidak menutupi bensin. Penumpang, iya deh, iya bang, saya tambah 2.000 biar jadi 12.000 ya. Bagaimana? Ojek, tambah 3.000 lagi deh, langsung capcus. Penumpang, oke lah bang, saya setuju antar saya ke Pasar Wage. 6. Antara Sales dan Doni di toko handphone. Sales, silahkan kak dilihat barang-barang kami, masih baru dan juga promo awal bulan. Doni, saya sedang mencari smartphone berukuran 6 inci dengan memori internal di atas 100 GB disertai kamera yang bagus. Apakah ada? Sales, ada kak smartphone yang memiliki spesifikasi seperti yang kakak sebutkan, yaitu smartphone Gemes X1 ini. Smartphone ini keluaran terbaru bulan ini kak. Doni, wow bagus juga ya. Berapa harganya kak? Sales, murah kak, hanya 6.500.000 rupiah. Doni, apakah tidak bisa kurang kak? Sales, mohon maaf tidak bisa kak. Ini harga yang juga telah dipotong dengan promosi. Doni, bagaimana kalau tukar tambah saja dengan smartphone milik saya? Sales, boleh saja, tapi izinkan saya lihat dulu smartphone kakak. Doni, ini kak. Sales, setelah saya amati, kakak bisa menukar smartphone kakak dengan smartphone Gemes X1 dengan tambahan uang sebesar 3 juta rupiah. Bagaimana kak? Doni, apa tidak bisa dipotong lagi kak? Bagaimana jika ditambah 2.500.000? Sales, baik kak, akan saya urus penukarannya dulu ya kak. Doni, iya kak, ini uang tambahannya senilai 2.500.000 rupiah. Sales,
Baik kak, ini smartphone-nya telah saya bungkus beserta buku garasinya. Terima kasih telah membeli di toko kami. Doni, sama-sama kak. Dialog 7 antara Bu Dike dan Pak Koko. Bu Dike, topeng ini berapa harganya? Pak Koko, 300.000 rupiah bu. Bu Dike, wah mahal sekali, 200.000 ya. Pak Koko, belum boleh bu, ini sudah murah sekali. Pasarannya itu 280.000. Bu Dike, itu masih terlalu mahal. Kalau 250.000 boleh nggak pak? Pak Koko, belum boleh bu. Monolog 1. Wati sedang bernegosiasi untuk memohon izin pemakaian gelanggangan olahraga. Wati mewakili OSIS SMA Setia akan mengadakan lomba futsal antar pelajar se-Jawa Tengah. Akan tetapi lawan negosiasi kesulitan memahami kalimat-kalimat Wati. Wati gugup. Akhirnya pihaknya yakni pihak lawan negosiasi tidak menyepakati negosiasi tersebut. 8. Latihan soal esai antara anak dan penjaga bernegosiasi tentang pembelian buku novel. Anak, permisi, selamat siang. Penjaga, iya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu, nak? Anak, saya sedang mencari novel Siti Nurbaya. Apakah ada, Pak? Penjaga, sudahkah mencari di rak novel? Anak, sudah pak, tetapi tidak ada. Penjaga, baiklah, saya coba carikan di gudang. Silakan tunggu di ruang tunggu ya. Anak, baik pak, terima kasih. Tak berapa lama kemudian, penjaga, kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu. Ini bukunya. Anak, berapa harga buku ini pak? Penjaga, 58.000 saja nak. Anak, harga itu terlalu mahal untukku pak, bolehkah saya menawar? Penjaga, boleh, silakan saja. Anak, 48.000 saja pak. Penjaga, buku ini sudah langka, jadi harga segitu terlalu murah. Anak, uang saya tidak cukup, bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap bapak mau membantu, ini untuk tugas sekolah saya. Penjaga, kalau harga serendah itu belum bisa nak, bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain tidak akan ada lagi. Anak, tapi uang saya hanya 50.000. Penjaga, begini saja, saya akan berikan buku ini seharga 50.000, bagaimana? Anak, baiklah pak, saya beli bukunya. Penjaga, ini bukunya. Anak, ini uangnya ya pak, terima kasih sudah membantu saya. Penjaga, iya sama-sama, terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Anak, selamat siang pak. Penjaga, selamat siang. Latihan soal esai berikutnya yaitu cermati teks jual beli patung Pasar Seni Sukawati. Pada suatu hari, seorang ibu muda dari Eropa pergi ke pasar seni Sukawati untuk membeli patung Dewa Wisnu yang terbuat dari kayu. Saat ibu muda tersebut masuk ke sebuah kios, penjual langsung menyambut ibu muda tersebut ucapan selamat pagi, dan ibu muda itu pun menjawabnya. Penjual menanyakan apa yang ingin dibeli oleh ibu muda tersebut. Ibu muda ini ingin membeli patung Garuda Wisnu Kencana yang terbuat dari kayu. Ibu muda tersebut mengamati dengan cermat patung yang sudah berada di tangannya. Penjual mengatakan bahwa patung tersebut cocok untuk pajangan di rumah atau oleh-oleh untuk kerabat. Menurut ibu muda, patung tersebut penjual pun memberi harga 300.000 rupiah. Tetapi ibu muda tersebut merasa bahwa patungnya terlalu mahal dan menawarnya menjadi 200.000. Penjual tidak bisa memberikan harga yang diinginkan ibu muda dan memberi tawaran harga sebesar 285.000 dan mengatakan itu sudah murah. Di tempat lain ibu ini tidak akan mendapatkan harga semurah itu.
Ibu ini pun sudah menawarkannya lagi menjadi 250.000, tetapi penjual masih tidak menerimanya. Akhirnya penjual menerima penawaran dengan harga 275.000 dan mengatakannya harga ini hanya untuk nyonya Eropa tersebut, sembari menanyakan barang lain yang diinginkan turis tersebut. Setelah membayar, ibu muda tersebut mengucapkan selamat tinggal dan pergi meninggalkan toko.